Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ibu-ibu semua? Bisa kita biar semangat dulu ya Bu ya. Nanti ketika saya ucapkan selamat siang, dengan silakan jawab di chat siang, siang, siang. Biar meskipun siang, kita tetap semangat. Bisa nggak Ibu nggih? Oke, selamat siang ibu-ibu. Siang, siang, siang. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya Bu. Bentar. Oke. Ya, ini adalah profil saya. Nama saya adalah Rika Kurniawati. Saya lahir di Malang 34 tahun yang lalu. Pengalaman saya yang pertama yaitu guru KB Tunas Harapan mulai 2014 sampai sekarang. Saya juga tutor kesetaraan mulai 2014 sampai sekarang. Saya kader Taman Posyandu, saya kader pembangunan manusia, dan juga saya fasilitator lemuru. Lemuru itu kalau di Banyuwangi itu ikan yang terkenal sarden itu Ibu. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan dari kesehatan dan gizi. Tujuan yang pertama yaitu kita untuk mengetahui apa sih stunting itu. Stunting itu kan sekarang lagi ngetren ya Ibu ya. Di mana-mana stunting, stunting, stunting. Mungkin bunda-bunda ada yang bisa membantu saya pengertian stunting itu apa? Monggo, bisa langsung dibuka mikrofonnya Ibu. Salah satu saja. Monggo, ada yang bisa Ibu? Mohon bantuannya. Monggo, di mikrofonnya di-unmute dulu Bu. Halo? Halo? Iya, Bunda Rika, stunting monggo. adalah stunting adalah antara tinggi badan dan usia anak tidak terkoordinir atau tidak samanya antara tinggi badan dan usia anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Khotib, teman seperjuangan. Oke, tujuan yang pertama kita mengetahui sama-sama Bunda. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Nah, tujuannya yang pertama tadi stunting sudah jawab oleh Bu Khotib. Terus setelah kita tahu apa itu stunting, kita juga harus tahu pencegahnya seperti apa. Setelah kita cegah, cara kita pencegahnya juga seperti apa. Itu tujuan dari kesehatan gizi dan gizi hari ini. Selanjutnya, ya ini tadi ya stunting yang dikatakan Bu Khotim adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau gede dari anak tinggi badan anak seusianya. Di sini yang saya garis bawahi yaitu kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Jadi stunting itu tidak instan, Bu. Kalau kita tidak makan makanan bergizi, tidak langsung stunting, tapi itu waktunya cukup lama. Di kemudian hari, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan ketika dewasa, itu juga berpengaruh. Seperti itu. Selanjutnya, ini konsep setelah kita tahu stunting, kita harus tahu konsep penanggulangannya seperti apa. Konsepnya itu ada 2, Ibu. Yang pertama yaitu pencegahan stunting dan juga penanggulangan stunting. Pencegahan stunting di sini kita fokus kepada 1000 HPK. Dan penanggulangan stunting yaitu kesehatan gizi, stimulasi, pengasuhan, dan pendidikan berkelanjutan. Untuk hari ini saya memfokuskan di pencegahan stunting di 1000 HPK. Mungkin ada yang bisa menjawab di chat 1000 HPK itu apa? Monggo. Ada yang bisa Ibu? 1000 HPK. Hari pertama kehidupan. Oke. Saja Ibu, ada lagi yang lain? Maksudnya hanya itu aja? Hari pertama kehidupan Bunda Rika. Kalau itu sepertinya itu kepanjangannya Bu ya. Kalau pengertiannya mungkin Ibu ada yang bisa? Oke, ini ada Bu Aini, 1000 hari pertama kehidupan. Itu tadi kepanjangannya. Bu Sri Wahyuningsih, masa hamil sampai 2 tahun. Ini hamilnya sampai 2 tahun atau anaknya yang sampai 2 tahun ya Bu ya. Mungkin lebih spesifik lagi. Oke,
Semuanya betul Ibu. Jadi di sini kita memfokuskan di pencegahan stunting yaitu 1000 Ya. hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan di mana di 1000 hari pertama kehidupan itu adalah daya serapnya untuk informasi dan sebagainya itu kurang menyerap 70-80%, sehingga di 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan masa kritis untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang. Seperti itu. 1000 HPK, tadi ada yang mengatakan masa hamil sampai 2 tahun. Betul Bu, ini saya menjelaskan dulu bagaimanakah cara kita pencegahan selama kehamilan. Yang pertama yaitu asupan gizi selama kehamilan. Jadi selama ibu hamil, asupan gizinya itu harus benar-benar dilihat Bu. Jangan hanya kalau hamil muda nggak mau makan, itu dibiarkan. Jangan Bu, itu nanti asupan gizinya kurang. Atau kalau males makan cilok, itu tidak bergizi Ibu, kasihan bayinya, seperti itu. Yang kedua yaitu ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah minimal 40 tablet. Ibu jangan sekali-sekali tidak meminum tambah darah Ibu ya, karena pengalaman saya waktu saya hamil anak kedua, saya tidak minum sama sekali tablet tambah darah. Itu ketika mau melahirkan, habis saya kurang. Jadi saya harus transfusi 2 kantong. Itu pengalaman yang cukup nggak enak Bu ya. Yang ketiga yaitu pemberian makanan tambahan ibu hamil. Ibu hamil harus nyemil, harus minum susu ibu hamil. Yang keempat, persalinan dengan dokter, jangan dengan dukun, Bu. Nanti tidak tahu kesehatannya seperti apa, efek sampingnya seperti apa. Yang kelima, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali di trimester pertama, trimester kedua, dan di trimester terakhir 2 kali sebelum lahiran juga. Yang keenam yaitu inisiasi menyusui dini, itu penting untuk menjalin kedekatan antara ibu dan anak. Yang ketujuh, ASI eksklusif. Ibu ya, ini sangat penting untuk perkembangan anak. Itu selama masa kehamilan. Terus selama masa 0 sampai 24 bulan seperti apa pencegahannya? Berkelanjutan ya Bu, pemberian ASI-nya yang berkualitas, terus ada suplemen vitamin A juga. Terus berikan imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu batasnya adalah 9 bulan. Ya, bukan 2 tahun. Yang terakhir kalau sudah saya campak, Bu, itu imunisasi dasar lengkap. Yang kelima yaitu pantau pertumbuhan balita di posyandu. Sering-sering ke posyandu, Ibu. Jangan nanti takut disuntik, panas, dan sebagainya. Tidak. Kalau ke posyandu tiap bulan kita tahu perkembangan bayinya, apakah naik atau turun, dan sebagainya. Yang keenam, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga sekarang hidup bersih, sehat, dan aman. Yang ketujuh yaitu pengasuhan yang berkualitas. Seperti itu. Itu untuk bayi 0 sampai 2 tahun. Ibu, ini saya ingin ada juga kesimpulannya di sini. Jadi selama ibu hamil itu harus dipantau betul perkembangan ibu hamil. Jangan sampai stres dan sebagainya. Suasana hatinya harus senang. Jangan dibuat tertekan. Nanti akan berpengaruh terhadap janinnya. Terus untuk usia 0 sampai 24 bulan juga harus dilihat perkembangannya, dipantau juga. Kalau semua ini dipantau, Bu, dari ibu hamil sampai usia 2 tahun, itu akan menciptakan bayi yang tumbuh kembangnya optimal dan insya Allah nanti juga bebas dari stunting. Stunting tidak hanya pendek ya Bu ya, tapi gizi kurang, gizi buruk, dan sebagainya, pertumbuhannya lambat, seperti itu. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga punya pantun sedikit Ibu ya. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.